Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai model pembelajaran pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ariska Evania dengan NIM 5065, kemudian Diana Aras dengan NIM akhir 5078, dan ada Ovi Nabila Putri dengan NIM akhir 5103. Kemudian ada saya sendiri, Andini Trifatmawati dengan NIM akhir 5114. Terdapat 3 model pembelajaran PAUD yang akan kita bahas satu persatu kali ini, yaitu yang pertama ada Montessori, yang kedua ada behavioris, dan yang ketiga adalah konstruktivis. Baik, langsung saja kita mulai dengan model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran Montessori. Nah, sesuai namanya, model ini atau metode ini dikembangkan pertama kali oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter wanita di Italia yang bernama Maria Montessori pada tahun 1870. Model pembelajaran Montessori ini lebih melakukan kegiatan seperti memotong huruf amplas besar dan memberi instruksi kepada anak-anak untuk mempraktekkan dengan jari-jari mereka dan kemudian dengan pensil ataupun kapur. Nah, mengapa dengan kegiatan tersebut? Karena menurut pencetus dari metode ini, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukurannya untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif atau pikiran mereka dalam lingkungan itu menjadi lebih mudah. Nah, ide pembelajaran ini sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui tangan aktivitasnya. Nah, pada tahun prasekolah adalah waktu yang tepat di mana perkembangan otak anak masih bagus dan orang tua menjadi teman dalam belajar mereka. Peran orang tua inilah yang harus bijaksana dalam memutuskan pendidikan yang akan diterima anak. Nah, metode ini juga mempunyai landasan pemikiran bahwa dalam tahun-tahun awal seorang anak mempunyai sensitive periods atau masa peka. Adapun masa peka yang dimaksud sesuai usia perkembangannya, yaitu mulai dari usia lahir sampai 3 tahun, kemudian 1,5 sampai 3 tahun, 1,5 sampai 4 tahun, 2 sampai 4 tahun, 2,5 sampai 6 tahun, 3 sampai 6 tahun, 3,5 sampai 4,5 tahun, 4 sampai 4,5 tahun, dan 4,5 sampai 5,5 tahun. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, menghormati anak. Yang kedua, menyerap pikiran anak. Yang ketiga, periode sensitif, kemudian lingkungan yang siap. Dan yang terakhir, auto education atau jati diri pendidikan. Nah, 5 prinsip dasar yang mewakili pendidik Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis ini yang akan saya jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah menghormati anak. Pada prinsip ini kita tahu bahwa sebenarnya bukan hanya guru saja yang ingin dihormati, tetapi anak juga harus dihormati atas apa yang diinginkan anak tersebut, atas keputusan apa saja yang diinginkan oleh anak tersebut, sehingga prinsip ini juga yang akan membentuk pribadi anak tersebut menjadi pribadi yang baik. Kemudian prinsip yang kedua adalah menyerap pikiran anak. Nah, konsep pemikiran Montessori dalam menyerap pemikiran anak yaitu agar seorang guru atau pendidik ini mampu memahami bahwa anak didiknya dari lingkungan. Jadi, anak-anak belajar bergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan si anak. Kemudian yang ketiga ada periode sensitif. Nah, hal ini merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Nah, pada periode ini lebih mengacu pada sensibilitas khusus yang mempengaruhi dalam keadaan infantil.
yaitu semua anak akan mengalami periode sensitif yang sama. Yang keempat adalah lingkungan yang siap. Lingkungan yang siap ini akan menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Jadi anak-anak secara aktif akan terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah untuk mendidik diri. Lalu, adapun prinsip yang terakhir adalah auto education atau jati diri pendidikan. Pada model pembelajaran Montessori ini menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri atau auto education. Ya, juga dikenal sebagai jati diri dari sebuah pendidikan. Nah, anak-anak secara aktif akan terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah untuk mendidik dirinya sendiri. Baik, seperti halnya ciptaan manusia biasa, metode atau model ini dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yang dimiliki diantaranya adalah konsep-konsep pendekatan Montessori ini dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuan anak. Yang ketiga adalah menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap saling menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak. Namun, ada juga kekurangan yang dimiliki, diantaranya adalah metode ini terlalu bersifat perseorangan sehingga memerlukan rasio perbandingan antara guru dan murid. Nah, yang kedua, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga materialnya yang sedikit mahal, jadi sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Nah, yang ketiga adalah pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovina Bila Putri dengan NIM 200210205103. Di sini saya akan menjelaskan tentang behavioris. Behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik. Maksud dari pendekatan objektif yaitu pembelajaran secara langsung kepada objek atau secara langsung kepada anak. Mekanistik yaitu menggunakan teknik belajar apapun. Dan materialistik adalah pendekatan pembelajaran menggunakan materi atau bahan-bahan pembelajaran, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadinya atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan dengan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatannya dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari model program konstruktivis. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari.
konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini akan menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Konstruktivis juga merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pikiran manusia, dan juga unsur-unsur dari konstruktivis telah lama dipraktikkan dalam kaidah pengajaran dan pembelajaran dalam lembaga pendidikan, baik di universitas maupun sekolah-sekolah. Pada konstruktivis ini memandang bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru di sekolah tidak boleh dipindahkan dari guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid juga perlu membangun suatu pengetahuan dari pengalaman yang telah dimilikinya. Nah, selanjutnya adalah pembentukan pengetahuan menurut konstruktivis. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivis memandang subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitif ini, subjek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subjek itu sendiri. Struktur-struktur kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Belajar juga lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep yang baru. Karenanya, aksentuasi dan mendidik dan juga mengajar tidak hanya terfokus pada si pendidik, melainkan juga pada si pembelajar atau si siswa tersebut. Nah, untuk itu, dalam pendekatan konstruktivis mempunyai beberapa konsep umum, seperti pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang telah ada. Lalu yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina diri sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh si pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang terbaru. Lalu yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang telah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir, bahan pengajaran yang telah disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat bagi pelajar. Selanjutnya ada 6 aplikasi konstruktivis dalam pendidikan dan pengajaran. Aplikasi dan teori konstruktivis dalam pendidikan dan pengajaran, terutama bagi anak usia dini, yang dapat langsung diterapkan di kelas ada 6. Yang pertama, pendidik dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua,
Pendidik dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa, memberikan kesempatan beberapa waktu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendidik. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dalam tingkatan yang tinggi sesuai dengan perkembangannya. Lalu yang keempat, siswa dapat terlibat secara aktif dalam sebuah dialog ataupun diskusi dengan guru dan juga dengan siswa-siswa yang lainnya. Yang kelima, pembelajaran terlibat dalam pengalaman yang menantang dan juga mendorong terjadinya sebuah diskusi. Lalu yang keenam, pendidik dapat memberikan data yang mentah, sumber-sumber utama, dan juga materi-materi interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Evania dengan NIM 200210200505. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah model program atau metode pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun komponen model program pembelajaran meliputi Montessori, behavioris, dan konstruktivis. Ide pembelajaran Montessori sangat cocok untuk anak-anak belajar melalui tangan aktivitas pada tahun prasekolah adalah waktu di mana perkembangan otak anak masih bagus. Teori belajar behavioris adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Konstruktivis merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pikiran manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.